Para pemirsa sekalian, selamat datang di channel YouTube Ben Cetho. Di video kali ini saya akan membahas sepenggal kisah dari Empu Nala, seorang panglima perang kerajaan Majapahit yang membawahi seluruh angkatan perang kerajaan Majapahit, baik darat maupun laut. Sebelum saya lanjutkan pembahasannya, izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam santun untuk seluruh pemirsa channel YouTube Ben Cetho dimanapun Anda berada. Sebagai bentuk dukungan nyata agar channel ini lebih berkembang, saya minta waktunya untuk sekedar mengklik tombol subscribe, tombol like, dan jangan lupa tinggalkan komentar. Setelah Gajah Mada diangkat menjadi Perdana Menteri dengan gelar Mahapatih Amangkubumi oleh Ratu Tribhuwana Tunggadewi pada tahun 1334 Masehi, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa dan bertekad menyatukan seluruh Nusantara di bawah Panji Majapahit. Dan kemudian Mahapatih Gajah Mada mengangkat orang-orang yang dianggap mumpuni, berdedikasi tinggi, dan loyal terhadap Majapahit. Salah satunya adalah Lembu Nala atau yang terkenal dengan nama Empu Nala, yang diangkat sebagai Rakrian Tumenggung atau panglima perang kerajaan Majapahit yang membawahi seluruh angkatan perang kerajaan Majapahit, baik di darat maupun di laut. Ada juga yang menyebut Empu Nala sebagai Wira Mandalika, yang artinya Panglima Mandala, jabatan tertinggi di bawah Mahapatih Gajah Mada. Kedudukan Empu Nala sebagai panglima perang kerajaan Majapahit tertulis dalam Kitab Negara Kertagama, Prasasti Prapanca Sarapura, Prasasti Batur, Prasasti Bendasari, dan Prasasti Sekar. Ada banyak anggapan ketika kita menyebut tentang kerajaan Majapahit di masa kejayaannya. Mungkin yang akan langsung diingat adalah sosok Raja Hayam Wuruk atau Mahapatih Gajah Mada. Memang benar, tapi ada satu lagi sosok yang belum dibahas, yaitu Empu Nala, yang keberadaannya sangat penting di balik keberhasilan kerajaan Majapahit memperluas wilayah kekuasaannya. Meskipun hebat, tapi Empu Nala tidak berjuang sendiri. Ada angkatan laut dengan puluhan ribu prajurit. Dengan kekuatan yang diatur dengan baik, kerajaan Majapahit pun menjadi salah satu yang disegani di kawasan Asia Tenggara. Untuk memahami pengaruh Empu Nala
di kerajaan Majapahit perlu diingat kembali seperti apa gambaran kekuatan kerajaan Majapahit. Menurut sejarahnya, kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa Timur dahulu sangat bergantung pada lahan pertanian dan lautan. Bagi kerajaan Majapahit, lautan luas bukan sekedar menjadi sumber penghidupan di masyarakat karena tangkapan ikannya, tapi juga untuk sistem pertahanan kerajaan. Tentang pertahanan di kerajaan Majapahit, angkatan laut yang dimiliki kerajaan memang tangguh dan dilengkapi peralatan canggih untuk menghadapi berbagai situasi. Peralatan yang canggih di masanya adalah meriam cetbang dan kapal laut yang dikenal dengan kapal Jung Java yang dibuat dengan bahan kayu terbaik. Sosok Mpu Nala dipercaya untuk memilih bahan kayu dari pohon besar yang dirahasiakan tempat dan tumbuhnya untuk membuat kapal Jung yang besar dan kuat. Kekuatan angkatan perang kerajaan Majapahit pada tahun 1350 sampai dengan 1389 merupakan salah satu yang terbesar di wilayah Asia pada saat itu, dan telah dilengkapi dengan peralatan perang yaitu meriam cetbang yang mengadopsi dari meriam kerajaan Mongol. Selain itu, kapal perang kerajaan Majapahit atau yang disebut dengan nama Jung Majapahit merupakan kapal perang yang berukuran sangat besar pada masanya. Di puncak kejayaan, kekuatan Majapahit di Asia Tenggara memang dahsyat dan tidak tertandingi. Antara tahun 1339 sampai dengan 1341 Masehi, wilayah Nusantara bagian barat ke utara mampu ditaklukkan oleh armada kerajaan Majapahit. Pada buku karya W.P. Groeneveld berjudul Nusantara dalam catatan Tionghoa, wilayah yang pertama kali menjadi target Majapahit adalah kerajaan Pasai. Wilayah lain yang dapat ditaklukkan berikutnya adalah Jambi, Palembang, Kedah, Kelantan, Langkasuka, Selangor, Tanjung Pura, Kutai, dan Tumasik atau Temasek yang kini menjadi negara Singapura. Tentunya pencapaian gemilang tidak dapat tercapai tanpa keberadaan pemimpin yang cakap dalam menjalankan suatu misi, dan menjadikan Laksamana Mpu Nala menjadi sosok pemimpin berpengaruh pada angkatan laut di kerajaan Majapahit. Dalam beberapa bidang strategis di kerajaan, ia memang selalu dilibatkan. Bahkan sebelum tiba masanya, Patih Gajah Mada mempersatukan Nusantara dengan Sumpah Palapa, ia sudah berjuang di belakang layar. Dengan penuh keberanian, ia mengkondisikan wilayah lautan Nusantara. Nama Laksamana Mpu Nala atau Senopati Sarwajala Mpu Nala mendapat tempat tersendiri dalam sejarah kerajaan Majapahit. Bagaimana ia bisa memimpin
angkatan laut Kerajaan Majapahit dan menaklukkan lautan luas di seantero Nusantara. Ia memang terlahir dari keluarga pelaut. Sejak kecil ia sudah diajak oleh sang ayah menangkap ikan di laut. Karena seringnya diajak langsung, ia mulai mengembangkan minat, pengalaman, dan tanda kecerdasan saat membaca situasi lautan. Macam-macam tantangan di laut mulai dipelajarinya dengan sangat baik. Rasi bintang, pasang surut air laut, dan arah sinar matahari ia perhatikan dengan baik. Laut Nusantara yang ganas dan sering tak terduga menjadikannya terbentuk menjadi sosok tangguh dan cerdik merancang strategi di lautan. Pada masanya tidak seorang pun mampu menyaingi keahlian untuk menaklukkan lautan. Karena kuatnya posisi angkatan laut Kerajaan Majapahit, maka Patih Gajah Mada bisa lebih percaya diri dalam mengucapkan Sumpah Palapa. Pada tahun 1343 ia kembali mendukung misi kerajaan untuk memperluas ke wilayah timur dari Bali sampai Sulawesi. Setelah Empu Nala meninggal, perannya dilanjutkan oleh keturunannya, yaitu Empu Nala kedua. Meskipun pencapaiannya tidak begitu maksimal karena memang kondisi kerajaan yang mulai mengalami krisis. Bagaimanapun, sosoknya termasuk yang paling berjasa dalam mempersatukan Nusantara. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini, dan terima kasih banyak untuk yang sudah mensubscribe channel ini agar lebih berkembang untuk kedepannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama tokoh, gelar, tahun, maupun versi. Saya haturkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam santun untuk seluruh pemirsa channel YouTube Ben Cetho dimanapun Anda berada.